Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa rahimakumullah, tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah dengan menjalankan perintah Allah, khususnya dalam mengkonsumsi makanan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu apa yang dimaksud dengan makna halal dan makna thayyib sebagaimana dalam firman tersebut di atas? Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yang tidak dilarang menurut agama Islam. Untuk memakannya, baik cara mendapatkannya, proses pengolahannya, maupun dari sisi karena zatnya. Sedangkan makna thayyib adalah baik bagi tubuh dan kesehatan dan memuaskan hati orang yang memakan. Karena pada prinsipnya sesuatu itu boleh hukumnya. Menghalalkan dan mengharamkan hanyalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sesuatu yang diharamkan itu karena buruk, dan sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram. Maka berhati-hatilah kepada yang subhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. Sebagaimana hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas ila akhirih. Yang artinya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga hal-hal syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agama. Oleh karena itu, ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk selalu memakan yang halal dan thayyib. Para pemirsa rahimakumullah, ada suatu hikayat yang menarik tentang memilih makanan halal. Suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan jari tangannya ke dalam mulut. Beliau mencoba memuntahkan makanan yang baru saja dimakan, karena mengetahui ternyata itu adalah makanan haram. Makanan itu adalah imbalan dari pelanggan perdukunan budaknya pada saat budaknya masih jahiliyah. Beliau sangat memahami dampak buruk dari makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Hingga beliau dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, andai kata makanan itu tidak bisa keluar kecuali ruhku harus keluar atau mati, aku akan tetap mengeluarkannya. Ya Allah, aku terlepas dari setiap yang masuk ke urat dan yang berada di lambung. Para pemirsa rahimakumullah, karena dampak yang ditimbulkan itu memakan makanan dan minuman yang haram, antara lain dampaknya adalah amal ibadah kita tidak akan diterima dan menghalangi mengingat Allah dan menghalangi terkabulkannya doa. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa dan kesehatan, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Makanan dan minuman yang haram membazirkan harta dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Para pemirsa rahimakumullah,
Lalu bagaimana memilih makanan yang halal? Ada beberapa tips yang kami tawarkan, yang kami sampaikan. Yang pertama adalah bersikap hati-hati dan teliti dalam memilih makanan. Tanamkan dalam diri kita sejak awal bahwa tidak semua makanan yang tersedia di pasaran itu halal. Atau sebaliknya, bahwa tidak semua makanan yang tersedia di pasaran itu haram. Oleh karena harus hati-hati sehingga tidak terjadi salah satu pilihan yang berakibat buruk pada diri kita. Tipe yang kedua adalah kita harus melihat label pada kemasan produk makanan. Jangan terburu-buru bila kita membeli produk di supermarket atau di tempat lain. Periksa dulu labelnya atau ada halalnya atau tidak. Jika dalam kemasan sudah tercantum label halal, maka sudah cukup kiranya menjadi jaminan bahwa makanan tersebut itu sudah diperiksa kehalalannya oleh pihak yang berwenang. Tipe yang ketiga adalah jika kita memasuki restoran, hendaklah berhati-hati. Pastikan bahwa rumah makan tersebut memenuhi standar proses kehalalannya dan produknya terbebas dari alkohol dan lain sebagainya. Demikianlah sekelumit tips memilih makanan yang halal. Semoga bermanfaat. Wal minkum wallahul muwaffiq illa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.